anak-anak ini. Baik, selamat siang Suster, Pastor, Bapak, Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam coaching klinik. Ini coaching klinik kita yang terakhir dalam rangkaian fokus group discussion ya pada tahun 2021 ini. Pada siang hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan penyusunan naskah kurikulum. Di sini sudah hadir juga coaching kita, Bapak Kristiawan, yang akan memandu perjumpaan diskusi kita pada siang hingga sore nanti, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk mengawali perjumpaan kita, kami mohon kesediaan Ibu Lastri untuk memimpin dengan doa pembuka. Silakan Ibu. Masih di mute Ibu? Ya, sudah. Oke. Marilah kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, di mana pada siang hari ini kami dapat bertemu secara virtual dalam kelompok kami di program organisasi penggerak ini. Bapa, sertailah kami dalam pertemuan ini, kiranya kami belajar saling berbagi, saling memberi, untuk bisa memperkaya kami masing-masing dalam mengembangkan sekolah kami. Berilah kami juga kesehatan dan semangat untuk tetap selalu berusaha dalam segala upaya kami untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di tempat kami masing-masing. Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Lastri. Selanjutnya, Suster, Pastor, Bapak, Ibu, kita akan dengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Kami mohon admin untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan dengan yel-yel. Kami mohon kesediaan Suster, Pastor, Bapak, Ibu untuk bersedia meng-unmute terlebih dahulu perangkatnya. Ya, kita akan yel-yel bersama supaya suara kita ini bisa terdengar. Kami mohon kesediaannya untuk meng-unmute terlebih dahulu. Silakan Ibu. Ya, ini Pak Selamat Simarmata ini belum di-unmute, Bapak. Oh.
Ya, kita yel-yel dulu Bapak, supaya semangatnya ini terdengar ini, sampai yang menyaksikan melalui live streaming juga bisa merasakan semangat kita bersama. Mari, Suster, Pastor, Bapak, Ibu, kita akan yel-yel, silakan admin. Dengan semangat ya. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Sekali lagi ya, Pak, Suster, Ya, Bapak, Ibu, Pastor. sekali lagi. Nah, sekali lagi ini. Seru. Luper, literasi unggul berkarakter. Yes, terima kasih Suster, Pastor, Bapak, Ibu. Ya, pada perjumpaan kita, ini adalah perjumpaan yang terakhir dengan di coaching klinik ya, Suster, Pastor, dan Bapak, Ibu. Kita akan berjumpa dalam grup ini yang terakhir kalinya. Perjumpaan kita ini nanti sudah kita mulai pukul 2 tadi sampai dengan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Silakan waktu ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk saling berdiskusi, saling bertukar ide dan juga gagasan terkait penyusunan naskah kurikulum. Karena kemarin untuk naskah akademik sudah dikumpulkan tanggal 9. Nah, dari naskah akademik itu kemudian nanti akan menjadi modal kita untuk menyusun naskah kurikulum harapan kami. Naskah kurikulum ini bisa dikumpulkan paling lambat tanggal 24 Desember. Nah, namun sebisa mungkin karena kita tidak ingin malam Natal kita yang syahdu terganggu, nah harapan kami bisa sebelum itu dikumpulkan begitu. Jadi kita bisa bersama-sama meresapi malam Natal ini walaupun tidak ada libur. Ada libur tidak ya, Suster, Bapak, Ibu? Di sekolah masing-masing? Libur, Mbak. Oh, libur ya, Pak ya? Iya, kami sesuai kalender pendidikan. Iya, saya Yayasan. juga, kami juga sesuai dengan kalender pendidikan. Yayasan ya. Iya, baik. Sebelum acara pada sore hari ini, pada siang hari ini, saya serahkan kepada Bapak Kristiawan. Kami mohon kesediaan dari Suster, Pastor, Bapak, Ibu untuk mengisi link presensi yang sudah kami bagikan melalui kolom chat. Ya. Dan mungkin sekedar pengumuman, sekedar informasi, kami telah mengirimkan, ini mungkin sedang proses pengiriman untuk buku-buku pendukung dari Ormas kepada sekolah Suster, Bapak, Ibu. Harapan kami minggu ini atau minggu depan sudah bisa diterima buku-buku pendukungnya, begitu. Untuk itu, waktu saat ini sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Kristiawan sebagai coaching kita untuk memimpin diskusi. Silakan Pak Kristiawan. Baik, terima kasih Mbak Rina yang sudah memimpin, membawa acara, menghantar kita pada pertemuan kita siang hari ini sampai sore hari nanti. Luar biasa sekali Mbak Rina ya. Ya inilah dia, artinya bahwa tidak henti-hentinya kita katakan luar biasa karena kita memang harus saling menyemangati diri tentang hal-hal yang luar biasa, karena yang kita lakukan adalah untuk hal yang luar biasa juga gitu kan, maka kita harus saling menyemangati diri. Suster, Bapak, Ibu, dan Pastor, untuk mengawalinya selamat siang, selamat berjumpa kembali di ruang virtual yang luar biasa ini. Salam sehat, salam sejahtera, dan juga berkah dalam Gusti selalu melimpah kepada kita semua. Amin. Pastor, amin Mbak. Jadi Pastor, Bapak, Ibu, hari ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Rina tadi adalah coaching ya, pertemuan coaching terakhir kita untuk program organisasi penggerak di bawah konsorsium Ismaya. Untuk tahun ini kita sesi yang terakhir untuk coachingnya. Nah, tentu saja masing-masing tahapan kita sudah lalui. Puji syukur, profesiat untuk kita semua. Tagihan pemenuhan administrasi untuk FGD yang pertama yaitu berupa naskah akademik tentu saja sudah kita penuhi semua. Mudah-mudahan persyaratan itu, dokumen naskah akademik yang sudah kita darah-darahi bersama prosesnya sudah mendarat dengan mulus ya di panitia, sehingga paling tidak
beberapa hal sudah kita lalui, namun jangan lupa Bapak Ibu, artinya bahwa seberapa ideal naskah akademik yang sudah kita buat, yang sudah kita kumpulkan, itu tentu saja masing-masing dari kita akan berbeda maknanya. Maka kemudian yang butuh untuk kita dalami lagi bersama adalah bahwa idealnya program, idealnya masing-masing sekolah itu tentu saja akan berbeda. Maka proses itu tentu saja harus tetap dilaksanakan demi untuk penyempurnaan naskah akademik menuju arah yang ideal sesuai dengan kacamata ataupun sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Tentu saja harapannya kan naskah akademik itu akan menjadi cerminan dari sekolah kita masing-masing. Jangan sampai kemudian ketika nanti naskah akademik kita gunakan untuk bercermin, yang muncul bayangan sekolah lain, itu harapannya. Maka itu tetap butuh kita prosesi, kita butuh untuk perdalam lagi, kita gali lagi, kita refleksikan kembali banyak hal sehingga naskah akademik yang sudah kita sampaikan kepada panitia itu tetap harus kita hidupi, kita proses lagi di sekolah kita masing-masing. Itu Bapak Ibu, suster dan pastor yang menjadi pedoman kita bersama. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita. Kalau yang di FGD 1 naskah akademik sudah puji Tuhan sudah kita selesaikan, tetap kita akan perdalam lagi, pertajam lagi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, kita akan fokus pada diskusi dan saling memberikan inspirasi, memberikan masukan bagaimana kita membuat dokumen kurikulum. Nah, tentu saja tagihannya juga akan sangat berbeda nanti. Nah, jadi untuk dokumen kurikulum di tanggal 24 nanti supaya kekhidmatan kita dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus itu tidak terganggu, sehingga tanggal 24 itu sudah batas akhir untuk dokumen kurikulum. Dan yang berikutnya beberapa hari ke depan tentu saja sesuai yang diisyaratkan dan juga sudah disampaikan oleh panitia, kita juga akan melaksanakan in-house training ataupun IHT ya, di mana kita akan bersama-sama memberikan peneguhan, meyakinkan kepada rekan-rekan guru kita di sekolah bahwa ini loh hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang sebenarnya kita sadari bersama bahwa ini adalah hal yang utama dan tidak dicari dari tempat yang lain, tapi tempat yang dekat-dekat dengan sekolah kita. Itu kita yakinkan kepada guru-guru kita semua bahwa kita akan melangkah ke hal-hal yang menjadi prinsip dan kita yakini akan menjadi hal baik ketika kita jalankan dalam program POP ini. Nah, kaitan dengan IHT itu tentu saja ada banyak materi yang akan coba kita sampaikan kepada guru-guru, yang salah satunya adalah dokumen kurikulum ini. Maka kemudian pada kesempatan ini kita akan coba menyempurnakan, paling tidak seideal apapun itu tentu saja akan kita sendiri yang akan mengukurnya, cukup tidak, efektif tidak, ketika ini nanti akan disampaikan kepada guru-guru dalam IHT nanti, gitu ya. Maka kemudian kita akan bersama-sama untuk berdiskusi, saling memberikan masukan, saling memberikan peneguhan sampai pada nanti dokumen kurikulum pertama siap untuk kita kumpulkan untuk pelengkapan administrasi organisasi kita yang kita hidupi bersama ini dalam program organisasi penggerak ini, dan juga memampukan kita semua untuk memberi kekuatan kepada guru-guru kita dan teman-teman kita di sekolah untuk ber-IHT. Dan tentu saja yang ketiga itu sama halnya dengan naskah akademik, prosesnya harus tetap kita jalankan karena nanti implikasinya tentu saja akan kita sesuaikan dengan yang namanya kurikulum prototype 2022. Nah, itu nanti akan ngelinknya akan ke banyak hal gitu kan. Maka di sini kita akan saling memberikan penguatan, saling menginspirasi kaitan dengan persiapan dokumen kurikulum itu. Jadi begitu, Pastor, Suster, Bapak, Ibu, kita akan mulai saja untuk mulai berdiskusi. Tentu saja ada hal yang mungkin kita harus sampaikan di awal, yaitu presentasi lah, paling nggak nanti kita akan beri kesempatan kepada masing-masing dari kita untuk menyampaikan ya capaian bukan capaian pembelajaran. Kalau capaian pembelajaran itu kurikulum 2022 prototipe ya, tapi capaian tentang proses kesiapan dari dokumen kurikulum ini. Maka dari pemaparan itu kita fokus untuk semakin melengkapi
kemudian dari pemaparan itu mungkin ada beberapa hal yang tentu saja akan menginspirasi kita semua. Oh, ada hal yang mungkin ini harus baik ketika saya masukkan di dokumen kurikulum sekolah kami, ataupun sebaliknya kok ini ternyata sepertinya terkendala di sini, sehingga disampaikan, maka kemudian kita bersama-sama akan saling meng-coach ataupun saling memberikan peneguhan, saling menginspirasi, sehingga ada hal yang diambil dan ada hal yang mungkin bagus bagi kita untuk diambil bersama di sekolah kita masing-masing. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Suster, Bapak, Ibu. Di luar artinya seberapa pencapaiannya itu, yang pasti kita akan coba sampaikan satu persatu. Nah, nanti ketika pun apakah dalam perjalanannya ataupun nanti pada akhirnya sesi berikutnya atau bagaimana nanti terkoneksikan ataupun terhubung ataupun mungkin ada sedikit pembahasan yang ada kaitannya dengan persiapan IHT, tentu saja tidak akan menutup kemungkinan itu untuk itu semua, karena itu tidak bisa dipisahkan antara dokumen kurikulum, naskah akademik, dan persiapan IHT kita. Jadi kita mungkin saling memberikan masukan dan peneguhan saja. Mungkin itu, Suster, Bapak, Ibu, Pastor, untuk pembukaan dan arahan sedikit dari saya. Nah, kemudian kita akan mulai saja untuk mulai memaparkan ya, supaya kita tahu arahnya kemana diskusi kita. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Bu Lastri ya. Bu Lastri, kami persilakan untuk kesempatan yang pertama, karena saya tunjuk Immanuel Tebing sepertinya belum muncul, sehingga saya turun ke bawah Bu Lastri untuk memberikan pemaparan awal, sehingga kami akan arahnya diskusi kita pada kesempatan hari ini akan mulai terarah seperti itu. Kami persilakan Bu Lastri. Saya jadi ndredeg kalau disuruh di depan ini. Nggak apa-apa Bu. Justru itu kan yang pertama kan juga kan. Depan, Pak Nggak apa-apa Ibu Lastri. Sampai dimanapun yang pasti itu akan memicu, akan tentu saja akan memberikan inspirasi kepada kita semua. Paling tidak nanti misalnya Suster Luciana akan memberikan masukan, berbagi informasi dan berbagi inspirasi di sana gitu kan. Suster mantap itu kalau Suster. Iya. Silakan Bu Lati, tidak apa-apa. Mantap Ibu, belum. Masih dalam proses tapi, namanya kan. Iya Suster. Kita kan Pak belajar. Tapi saya masih jauh sekali loh. Nggak apa-apa Ibu, berbagi itu nggak apa. Nggak apa-apa, moga Bu Lastri. Suster Ansila senyum loh, mau membantu saya. Bu Lastri, pokoknya semangat. Iya. Berapapun dapatnya, oke. Benar, saya Suster. Inilah yang saya suka dari Suster Ansila, itu pokoknya apapun yang terjadi laju gitu ya, Suster ya. Ya, dukung saja. Semangat ya Bu Lastri. Nanti gilirannya. Baik. Yang pertama saya coba akan paparkan apa yang saya buat, tapi masih sangat minim. Kemudian nanti akan saya lanjutkan juga dengan ada beberapa yang saya butuhkan informasi berkaitan dengan IHT. Untuk yang, bentar ya Pak. Baik. Pak Kris dan rekan-rekan, saya berbagi kerja dengan wakil. Jadi saya tidak memaparkan untuk yang bab 1 sampai dengan bab 4, nggih Pak Kris? Boleh? Ya, silakan. Kalaupun ada yang mau disampaikan juga tidak apa-apa. Ya, nanti kalau wakil saya untuk yang bagian itu ada yang mau ditanyakan bisa, tapi sekarang wakil saya izin sebentar, ada yang sedang ditangani. Untuk di bab 5, mungkin nanti saya bisa dibantu karena justru saya banyak tidak mengerti ini di bab 5 struktur teladan, 5.1 struktur teladan. Sebentar. Ya. Untuk KI-nya 1, 2, lalu masuk ke tabel untuk 5.1. Apakah ini benar? Tolong nanti dibantu ya Pak Wawan. Nilai inti,
keutamaan, budaya, profil pelajar Pancasila, lalu SKL. Di sini ini berarti ada 3 nilai inti yang kami ambil, yaitu cinta kasih. Contohlah dulu ini, cinta kasih. Ada 3 keutamaan, cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan alam. Kemudian budayanya, filosofi tepung tawar dalam adat Melayu, makna atraksi barongsai, kemudian keutamaan taat dan penuh kasih Santo Yusuf, keutamaan cinta kasih dan ramah tamah Yayasan Tunas Karya. Ini masih untuk 3 keutamaan. Kemudian dari sini diharapkan akan lahir pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian bergotong royong. SKL-nya, saya juga nggak ngerti ini, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap, 1, sesuai dengan profil pelajar yang diharapkan, 2, berkarakter gotong royong, kemudian 3 dan 4, ini masih saya ambil dari SKL umum. Pembelajar sejati sepanjang hayat, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Apakah lanjut dulu Pak Kris? Lanjut saja, Bu. Ya, oke. Monggo, silakan ya. Lalu kemudian yang kedua juga seperti itu, profesionalitas karya dan pelayanan. Ada 3 keutamaan, kemudian itu budayanya apa? Di sini dari spiritualitas atau keutamaan, taat dan setia dan seterusnya. Dari sini diharapkan lahir pelajar yang mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian di SKL-nya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap, berkarakter dan disiplin. Yang kedua, memiliki keterbukaan, 3 bertanggung jawab, 4 dan 5 sama seperti di SKL nilai inti pertama. Untuk yang ketiga, semangat persaudaraan, ada 2 keutamaan, lalu budayanya adalah dari filosofi dan ada tradisi kompang, atraksi barongsai, makna kebiasaan berbahasa Teochew dan Mandarin, dan seterusnya. Dari sini diharapkan lahir pelajar berkebinekaan global, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong. SKL-nya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, menghargai perbedaan dan peduli. 3 dan 4-nya sama seperti di atas. Ini untuk 5.1. Untuk masuk 5.2, ini yang saya membutuhkan bantuan untuk diajari. Ini adalah perumusan KD dan indikator dari nilai inti tadi. Jadi 521 cinta kasih, 522 profesionalitas karya dan pelayanan, 523 semangat persaudaraan, di mana jadi 521 kita jabarkan lagi untuk 521 cinta kasih, keutamaan, budaya, profil pelajar Pancasila, aspek, KD, indikator. Keutamaan, karena ada 3 keutamaan di cinta kasih, berarti untuk baris pertama, cinta kepada Allah, itu nanti kita bedakan dengan berikutnya, cinta kepada sesama, seperti ini. Di sini kita sudah pilih bahwa untuk cinta kepada Allah kita mengambil budaya apa? Budaya, misalnya di sini adalah filosofi tepung tawar. Ini adalah mengucap syukur intinya di filosofi ini. Lalu ada keutamaan atau spiritualitas taat dan penuh kasih Santo Yusuf. Pelajar Pancasilanya ini, kemudian aspeknya afektif, kognitif, dan psikomotorik.
apakah ini memang begini saja? Kemudian yang di bagian ini saya diajari, dikasih contoh, kalau melihat seperti ini. Kemudian untuk praksis moralnya atau indikatornya, apakah contohnya seperti ini? Misalnya membedakan antara, ini pun saya bingung, antara afektif, kognitif, dan psikomotorik. Misalnya kalau afektif itu motivasi sikap, misalnya berdoa, berdevosi, kemudian untuk kesadaran dan pengetahuan dan pemahaman melalui rekoleksi, melalui pendalaman iman, lalu kemudian untuk keterampilan dan perilaku, itu sudah menjalankan ibadah, lalu aktif dalam kegiatan ibadah sesuai agamanya, lalu misalnya juga bersama merayakan perayaan Natal di sekolah, bersama merayakan perayaan Imlek atau yang lainnya. Nah, ini saya belum tahu, belum pasti juga. Seperti ini polanya itu sampai dengan 523. 523. Iya. Tuh, jadi seperti ini juga untuk 523 untuk semangat persaudaraan. Keutamaannya pertama, kedua ini melahirkan pelajar yang bagaimana? Kosong. Tanggal 24 kirim, sekarang masih kosong. Hebat pokoknya. Oke, seperti ini. Kemudian, lalu berikutnya saya tidak mengerti juga apa maksudnya di desain buku di 5.3. Apa maksudnya desain buku di 5.3? Apakah berarti di sini kita harus mempunyai buku keutamaan yayasan? Lalu yang kedua, ada 3 yang saya tangkap. Lalu yang kedua adalah buku keutamaan Santo Pelindung, Santo Santa Pelindung, dan keutamaan sekolah yang dipilih. Kemudian buku yang ketiga, apakah buku kearifan lokal yang akhirnya dipilih menjadi budaya sekolah? Dan pada akhirnya apakah 3 buku ini itu bisa melahirkan atau ada satu buku semacam mungkin namanya buku pedoman akademis atau buku pedoman akademik, seperti itukah? Saya karena memang belum mengerti ini, cuma kenapa saya terpikir apakah harus ada lahir buku pedoman akademik, karena saya pernah melihat buku seperti ini dari, nggak kelihatan ya, dari anak saya yang lulusan Vanlit, SMA Vanlit. Apakah nantinya juga harus ada seperti itu sehingga jadi panduan, jadi pedoman untuk siswa dan juga guru? Nanti mohon dibantu ya Pak. Ya. Yang lain belum, tetapi ya konsepnya, garis besarnya masih mencoba-coba, meraba-raba, dan saya melihat bahwa ini nanti 6-1-1, ini memang kok kayaknya berat sekali. Mungkin nanti bisa dikasih contoh lagi ya Pak, seperti itu. Ini untuk sementara yang bisa saya sampaikan, dan justru lebih banyak pertanyaan. Bagaimana Pak? Seperti itu saja loh, cuma bisanya. Terima kasih Bu Teresia Sulastri, Bu Lastri, luar biasa loh itu. Iya. Aduh Bapak. Benar Ibu, artinya bahwa untuk sampai pada struktur teladan itu kan mulai dari bab 1 sampai bab berapa? Bab 4 kemudian Ya, bab 5 betul. kan ya. Nah, itu dia. Artinya bahwa ketika sudah sampai pada bab struktur teladan itu kan artinya kan mulai dari refleksi-refleksi landasan-landasan kurikulum Landasan itu. dan seterusnya. Nah, kalau sudah sampai di sini kan artinya kan memang luar biasa. Ada beberapa kemarin yang baru sampai mulai untuk di FGD yang pertama yang FGD kemarin kan tersinggung pun belum gitu kan, artinya bahwa
mulai dari bab pertama baru mulai coret-coret. Nah, ini sudah sampai di sini tuh hal yang amat sangat Ini juga luar biasa. coret-coret, Pak. Iya, tapi coret-coret aja sudah luar biasa, apalagi sudah coret-coret gitu kan. Ya. Baik, terima kasih Bu Lastri, Provisiat, artinya proses itu sudah jalani. Memang ada beberapa hal yang mungkin ditanyakan tadi, coba akan kita bersama-sama. Nanti dibantu ya Pak untuk KD-nya. Iya. Ya, KD-nya. Nah, itu nanti kan kaitannya dengan tentu saja akan ada pengembangan dan kita sesuaikan dengan dinamika yang terjadi kaitan dengan pengembangan kurikulum dan sebagainya itu. Tapi ini artinya bahwa untuk yang pertama struktur teladan di kompetensi inti beberapa hal yang mungkin bisa untuk kita berikan masukan bersama. Mungkin nanti Bapak Ibu suster yang lainnya juga bisa menyikapi hal ini. Yang kaitan dengan nilai inti ini kan di KS1 ya Bu Lastri ya. Iya. Kompetensi intinya gitu kan ya. Kemudian di situ ada nilai keutamaan, nilai inti, core value, keutamaan, budaya. Nah, pertama saya berpikir juga teman-teman di tim kami juga berpikir bahwa karena kami kan juga coba membuat sebuah trinitas korelasi antara budaya, keutamaan, dan keutamaan sekolah dan santo-santa itu ditarik dalam satu tritunggal gitu kan ya, trinitas lah. Maka kemudian tidak muncul di sana budayanya, tapi ternyata harus muncul budayanya Bu Lastri. Ketika kita mendapatkan penjelasan dari para narasumber, itu kan bahwa budaya itu harus tercermin ataupun muncul ataupun dikorelasikan dengan masing-masing nilai keutamaan seperti itu. Jadi misalnya nilai intinya kan cinta kasih, keutamanya cinta kepada Allah. Nah, itu tercermin ataupun diambil dari ataupun korelasinya dengan budaya itu budaya apa, dan masing-masing nilai dan masing-masing keutamaan itu muncul budayanya. Kenapa seperti itu? Karena nanti ketika kita akan buat sebuah project base dalam desain pembelajaran kita, itu akan muncul semua antara nilai inti, keutamaan, dan ini muncul dari budaya apa, kemudian ini kaitan dengan profil pelajar Pancasila itu di bagian mana. Nah, itu terinci semuanya gitu. Maka kemudian informasi dari Pak Heri, Mas Heri kemarin kan bahwa masing-masing keutamaan ini juga harus muncul dari budaya apa, seperti itu. Nah, misalnya di sini kan cinta kepada Allah itu filosofi tepung tawar. Nah, artinya kan di situ ada budaya dari situ bahwa di keutamaan cinta kepada Allah itu kan ada budaya tepung mawar tuh ada satu nilai, ada satu keluhuran yang salah satunya adalah cinta kepada Allah. Kurang lebih seperti itu alurnya Bu Lastri ya. Jadi maksudnya Pak, setelah filosofi tepung tawar itu kita sebutkan di situ apa isi filosofinya. Begitu. Bukan, artinya bahwa mohon maaf Ibu. Jadi misalnya nilai inti itu kan cinta kasih kepada Allah. Nah, cinta kasih kepada Allah itu kan ada beberapa keutamaan ya? Tidak, kalau cinta kepada Allah itu satu Pak. Ini kalau sudah Oke, di 521. Ini kan sudah pemisahan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, budayanya adalah tepung tawar. Keutamaannya cinta kepada Allah, jadi cinta kasih kemudian cinta kepada Allah gitu ya. Ya. Nah, cinta kepada Allah itu tercermin dari budaya apa gitu. Nah, itu harus ada unsur budayanya seperti itu. Karena maksudnya nanti budaya yang kita ambil atau? Iya, dari budaya yang kita coba kaji itu ada salah satunya muncul keluhuran tentang cinta kepada Allah seperti itu. Jadi kalau seperti ini Pak, maaf. Nah, kalau misalnya karena mengambil untuk dari sini. tepung mawar itu makna beberapa nilai-nilai luhurnya apa Ibu? Mohon maaf. Ucapan syukur dan juga mau berbagi. Iya, artinya kan itu berbagi kegembiraan. Artinya bahwa di salah satu nilai luhur yang terdapat di dalam budaya tepung mawar itu ada satu nilai luhur tentang yang mengisyaratkan tentang cinta kepada Allah, yang pasti seperti itu kan ya. Nah, itu sudah masuk dan itu harus ada budayanya, bahwa dasar keutamaan itu juga ada refleksi budayanya seperti itu. Karena kemarin dalam penjelasan project base learning itu kan harus budaya, pelajar Pancasila, kemudian SKL kalau kita kaitkan dengan kurikulum, kemudian itu ada SKL untuk
tujuan pendidikan nasional 9 itu harus semuanya harus masuk di sana gitu untuk masing-masing proyek itu. Begitu. Jadi maka kemudian masing-masing nilai keutamaan itu harus muncul unsur budaya, harus dikorelasikan bahwa keutamaan ini muncul dari budaya ini, seperti itu. Karena kan dalam kajian itu tentu saja tidak terpisahkan Ibu ya, bahwa ini adalah nilai-nilai ajaran gereja, Santo Santa, kemudian budaya, dan itu kan disinkronkan atau dihibridasi gitu kan, sehingga muncul beberapa keutamaan. Maka ketika kemudian di breakdown lagi dalam nilai keutamaan, maka akan muncul nanti dari budayanya apa ini, itu. Dan semua nilai keutamaan itu juga akan muncul budayanya seperti itu. Karena kan dari awal konsep kajiannya kan mengintegrasikan semua, mengambil benang merah dari beberapa unsur kajian itu, sehingga muncul keutamaan. Sehingga keutamaan ini tentu saja muncul dari budaya ini, keutamaan ini muncul dari budaya ini, keutamaan ini muncul dari budaya ini, seperti itu. Apakah untuk satu keutamaan itu hanya bisa satu budaya saja, ataukah bisa lebih selain budaya mungkin spiritualitasnya atau? Nah, ini kan tentu saja keutamaan dan budaya. Kalau di KI di kompetensi inti tadi Ibu, jadi mungkin dinaikkan agak untuk bagian yang di lebih atas lagi. Nah, ini kan berawal dari sini. Jadi nilai inti kemudian diturunkan menjadi keutamaan. Tentu saja keutamaan ini kan berasal itu merupakan hasil dari refleksi budaya dan sebagainya. Maka keutamaan itu tentu saja erat kaitannya dengan budaya-budaya, nilai-nilai yang muncul dari budaya. Sehingga ketika nanti diterjemahkan dalam kompetensi dasar sikap, itu muncul unsur budaya, seperti itu. Oke. Berarti itu Pak, larinya ke KD-nya Pak ya? Iya, seperti itu. Nah, dalam perumusan ini Bu, dalam perumusan kompetensi dasar ini sama sih Ibu sebenarnya ya pada dasarnya. Artinya bahwa dalam keutamaan itu di kolom-kolomnya harus ada kajian-kajian, itu hasil kajian dari mana, ini mencerminkan dari apa. Maka kemudian cinta kasih pada Allah itu kan profil pelajar Pancasilanya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian indikator pencapaiannya ini, rumusan kompetensi dasar ini. Nah, sebelum sampai pada kolom-kolom yang selanjutnya, maka kemudian itu muncul bahwa nilai keutamaan ini muncul juga dari budaya apa, dan masing-masing nilai keutamaan itu muncul nilai budayanya, harus ada nilai budayanya, seperti itu. Nilai budayanya itu diletakkan di kolom 2 ini Pak? Kolom budaya, di kolom budaya saja. Oke. Ya, di kolom budaya itu. Baik Pak. Lalu bisa dibantu Pak, untuk saya itu agak bingung antara membuat KD, afektif, kognitif, psikomotorik. Bolehkah dibantu untuk satu contoh ini sehingga nanti yang lain kami tidak salah? Oke, baik Bu Lastri. Artinya bahwa untuk kompetensi dasar memang ini sepertinya kan patokan mana yang akan kita buat. Tentu saja kan kaitan dengan kompetensi dasar ini kalau boleh saya katakan yang pasti kita paham konsepnya dulu, karena nanti ketika kita terapkan dengan kurikulum prototipe itu siswa bukan kompetensi dasar lagi, tetapi akan berubah menjadi capaian pembelajaran. Itu ya. Hanya kemudian ketika kita menggunakan yang ini supaya kita konsep pemahamannya pas, maka kemudian kompetensi dasar siswa mampu apa gitu kan? Siswa mampu tentu saja menggunakan taksonomi belum ya, kedalaman materinya kita mau seperti apa? Apakah siswa mampu kalau misalnya ini sampai pada ranah bahwa mereka harus sudah mempraktekkan, maka siswa mampu mempraktekkan sikap apa? Seperti itu. Itu untuk psikomotor ya Pak ya? Ya, untuk kompetensi dasarnya. Hanya ini yang saya belum untuk aspek ini, karena ini kan aspek sikap. Nanti tentu saja ketika ini kalau dalam pemahaman saya aspek ini apakah kemudian harus di afektif, kognitif, psikomotor itu mau ditulis semua
tentu Apakah saja boleh? iya, karena kan saya berpikir begini, ketika cinta kasih kepada Allah, ketika itu kita anggap sebagai suatu pemahaman, maka kemudian kan ini pada ranah kognitif gitu. Ketika kemudian cinta kasih kepada Allah itu berupa wujudnya adalah anak-anak nanti bahwa mereka akan mempraktekkan cinta kasih kepada Allah dengan berdoa, maka nanti kan psikomotor seperti itu. Kalau yang saya pahami seperti itu. Hanya memang karena kemarin memang masih di abu-abu apakah kemudian aspek ini juga kita akan masukkan di dalam Masing-masing masing atau semuanya atau boleh tidak, Pak? itu tentu saja akan tergantung dari kedalaman materi ketika ini akan benar-benar disampaikan kepada anak-anak atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian anak butuh untuk memahami kompetensi ini ketika mereka harus mempraktekkan. Kalau kemudian cinta kepada Allah, berdoa itu kan artinya kan bahwa tanpa pemahaman tentang konsep berdoa pun tentu saja mereka akan mempraktekkan doa gitu. Kecuali kalau kemudian tentang praktek atau pemahaman tentang doa tertentu ataupun doa rosario misalnya, di situ kan butuh sebuah pemahaman, maka kemudian di situ aspek kognitif kita masukkan di sana itu beberapa hal. Hanya memang kalau menurut hemat saya tergantung dari kompetensi dasarnya itu harus ditekankan di bagian mana, sehingga itu harus mulai dari pemahaman kognitif, pemahaman psikomotor, tapi yang pasti bahwa karena ini adalah KD sikap, maka yang afektif ini yang harus wajib gitu, sisi afektifnya ini. Oke Pak. Kurang lebih seperti itu Ibu, hanya memang konsep no box itu memang membuat kita merasa merdeka untuk bagaimana mendesain apa yang kita coba upayakan. Tapi nanti Ibu yang penting ini bahwa kita akan pahami dulu konsep-konsep kolom-kolom ini ketika nanti disangkut pautkan, ketika nanti akan diterapkan dalam pemenuhan dalam desain instruksional dan juga strategi implementasi kurikulum kita, yang pasti konsep-konsepnya kita sudah pahami dulu. Karena nanti apakah kemungkinan kemudian ketika kita terapkan dalam kurikulum prototipe itu akan berubah gitu kan. Kita tidak menggunakan kompetensi dasar lagi, dan itu sudah menggunakan capaian pembelajaran sikap, capaian pembelajaran mata pelajaran, itu tentu saja akan berubah gitu kan. Nah, kemudian dari capaian pembelajaran itu kan kalau saya coba intip di kurikulum prototipe itu kan jadi capaian pembelajaran tidak lagi kemudian dibuat KD, KI per mata pelajaran atau per apa, tapi lebih secara meluruh perjenjang, per fase gitu kan. Itu. Jadi kita di fase D, kemudian capaian pembelajaran nanti tentu saja akan berbeda. Jadi nanti setelah menyeluruh satu jenjang seperti itu. Nah, seperti apa? Tentu saja yang pasti kita pahami konsepnya dulu tentang keunggulan kita di ranah sikap ini. Nah, kemudian bolehlah itu sebagai pengetahuan awal ataupun background of knowledge ya, pengetahuan sebelum kita menjalani ini. Nanti ketika teknis detailnya kan dalam strategi implementasi kan ketika di kelanjutan program organisasi penggerak di tahun selanjutnya itu yang narasumber sampaikan, bahwa nanti kita akan di strategi implementasi itu nanti kita akan bicara banyak tentang capaian, tentang standar isi, kemudian tentang struktur kurikulumnya seperti itu. Yang pasti konsep-konsep ini benar-benar sudah kita pahami, dan kemudian nanti keunggulan-keunggulan yang kita punya ini akan kita gunakan sebagai modal untuk meyakinkan kepada teman-teman kita di sekolah di IHT nanti, untuk meyakinkan mereka bahwa kita lebih unggul, lebih punya kekayaan tentang sikap dan tentang bagaimana kita mengembangkan kurikulum dibandingkan dengan program-program yang lainnya. Kalau saya lihat kan program-program yang lainnya, mohon maaf ketika saya intip sedikit tentang kurikulum sekolah penggerak itu kan lebih banyak berbicara tentang strategi implementasi, metode tentang model kurikulum, metode pembelajaran, desain instruksional. Nah, itu metode pembelajaran
yang banyak di sana yang akan dibahas gitu kan. Hanya kalau kita tidak, itu hanya sebagian, itu hanya bab 6. Sementara kita mulai dari bab 1 sampai bab 5 yang di dalamnya muatan syarat dengan muatan-muatan nilai-nilai karakter itu. Itu kelebihan, salah satu dari kelebihan kita, Bu Lastri. Oke, Bapak. Nah, baik Ibu, kemudian yang berikutnya untuk desain buku, saya kira idealnya seperti itu, Ibu. Ya hanya wujud bukunya seperti apa yang pasti kan ini naskah akademik, ini dokumen kurikulum, tentu saja kan banyak pedoman yang harus dipedomani oleh rekan-rekan kita di sekolah, tentu saja harus dalam bentuk narasi lah, artinya apakah dalam bentuk buku atau dalam bentuk modul, yang pasti ada dokumen yang harus kita pedomani bersama seperti itu. Kalau kita mengikuti yang ideal seperti itu ya silakan gitu kan, hanya kemudian yang pasti ada sesuatu yang harus dipedomani bersama seperti itu. Apakah desain buku itu juga harus sudah kita selesaikan di tanggal 24 Desember ini, ataukah itu cukup kita katakanlah kita sebutkan dulu? Rasanya sangat tidak mungkin kalau kita harus menyelesaikan itu di waktu singkat ini. Iya, benar sekali, Bu. Kalau saya boleh katakan sih do your best lah ya, artinya bahwa apakah realistis atau tidak realistis ketika kita kemudian mengacu yang idealnya seperti apa, yang ideal yang kita sendiri menentukan, tapi bahwa itu hal-hal mendasar yang harus kita jalani untuk memenuhi program ini, gitu, kurang lebih seperti itu, Bu Lastri. Ya. Terima kasih Pak. Saya juga akan belajar dari yang lain nanti. Itu makanya, dan strategi implementasi pun di bab 6 itu pun tentu saja kan banyak pertimbangan, apakah strategi implementasi kita ketika kita sudah menentukan model kurikulum, model pembelajaran, desain instruksional kita ketika nanti ke yang akan dipedomani oleh guru-guru kita di dalam kelas, apakah itu menggunakan kurikulum 2013 atau kemudian menggunakan kurikulum yang baru ini, kan kita belum tahu juga. Tapi yang pasti bahwa konsep-konsep alur berpikir dari dokumen kurikulum kita ini itu yang lebih penting untuk kita pahami konsep-konsepnya. Karena bagaimanapun juga dalam waktu 2 bulan untuk membentuk sebuah kurikulum yang ideal menurut kacamata siapapun itu akan sangat sulit. Tapi bahwa konsep-konsep itu akan membawa kita pemahaman bahwa arahnya nanti kita akan seideal yang kita mau sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing sekolah. Seperti itu, Bu Lastri. Oke, Pak. Terima kasih. Ibu. Saya tutup ya, Pak. Silakan Ibu ditutup. Pak Slamet, Pak Simar Mata, ada resen, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Chris. Saya bukan karena saya sudah sampai di sana, saya bertanya ya. Mumpung saya belum sampai di sana, maka saya tanya tadi hasilnya dari Bu Sulastri. Pertanyaan saya begini Pak Chris. Itu dari 3 aspek tadi, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik tadi, apakah itu masing-masing aspek punya KD masing-masing? Baik Pak Slamet, jadi untuk yang aspek itu yang sudah saya sampaikan tadi, artinya bahwa kalau menurut pemahaman saya, mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara saya? Iya, bisa Pak. Bisa didengar ya? Bisa. Ada kemereseknya apa? Ada dingin juga sedikit Pak. Tes Bapak Ibu. Oke Pak, coba lagi Pak. Oke, baik. Ya, itu aspek itu kan artinya bahwa kita itu kaidah kurikulum 2013 ya. Maka kemudian yang saya sampaikan tadi bahwa apakah kemudian nanti ketika kita berbicara secara realistis di kurikulum prototipe 2022, apakah masih ada aspek-aspek itu gitu kan? Karena kan di kurikulum prototipe itu sudah tidak ada lagi KD, KI. Kalau pemahaman saya seperti itu. Yang pasti dia adalah berupa capaian pembelajaran, dan capaian pembelajaran itu sangat berbeda dengan yang KI dan KD yang terjadi. Pemahaman saya kemudian masalahnya Pak Kris, kita kan masih menggunakan SKL yang tahun 2020 ya,
Permendikbud 20 yang tahun 2016 gitu ya, masih menggunakan SKL itu. Jadi bagaimana kita membuat SKL yang terbaru sementara yang terbaru belum ada gitu. Ya, itu dia. Ini menjadi dilematik juga yang saya pikirkan bahwa ketika kita pemenuhan standar ataupun pemenuhan administrasi program organisasi kita bersama ini, tentu saja kan harus ada dokumen yang harus dikumpulkan. Hanya di lain sisi, di IHT kita harus mengkorelasikan antara naskah akademik kita dengan kurikulum yang baru, prototipe itu yang terjadi. Maka dua hal yang menjadi pertimbangan kita semua, gitu kan. Tapi kalaupun itu ya, kalau memang kita untuk pemenuhan standar administrasi kaitan dengan organisasi penggerak kita, tentu saja kan yang sudah kita jalani itu kita maksimalkan lah ya, kita ikuti kerangka kurumnya. Kalau misalnya di situ diminta untuk menjelaskan kaitan dengan landasan-landasan, silakan. Kemudian sampai pada struktur teladan juga kita akan ikutin itu semua. Hanya ketika kita nanti mengarah ke in-house training, tentu saja kan yang di juknisnya kita harus mengkorelasikan bahwa naskah akademik dan dokumen kurikulum itu setidaknya itu juga harus mencerminkan ataupun mengkorelasikan lah antara kurikulum yang prototipe itu, dan itu ada beberapa hal yang prinsip yang berbeda seperti itu Pak Simarmata. Nah, kaitan dengan aspek-aspek itu tentu saja sama halnya dengan ketika saya jelaskan kepada Bu Lastri tadi, aspek-aspek gitu. Baik, terima kasih Pak Kris, terima kasih. Baik, Pak Simarmata, sama-sama. Bapak Ibu, Suster, ada yang mau menggali lagi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lastri tadi? Siapa tahu ada mutiara yang di sana, tolong Bu Lastri jelaskan kembali kaitan dengan hal poin ini, sehingga itu akan kami coba kembangkan di dokumen kurikulum kami. Misal ada, kami persilakan dulu sebelum nanti kami silakan untuk pemaparan berikutnya. Langsung ya, kalau memang tidak ada ya Suster Bapak Ibu ya. Baik, kalau memang seperti itu kami berikutnya kami serahkan kepada, mumpung ada Pak Eko, sinyalnya lagi bagus ini ya. Mumpung sinyalnya lagi bagus, kami serahkan kepada Pak Eko untuk memaparkan pencapaiannya untuk dokumen kurikulum dari SMA SMP Santo Yosef Belinyuk. Sebentar ya Pak ya. Saya coba dulu sebentar ya Pak ya. Mainnya dulu ya, sebentar ya. Baik, Pak Eko sudah mulai muncul ya screen-nya. Silakan dilanjutkan. Ya Pak Eko, mungkin mic-nya belum di-on. Mohon maaf. Mic-nya masih di mute itu Pak Eko, masih di...
Oke, Pak. Oke, baik. Saya belum selesai, Pak. Baru sampai bab 1 saja. Bab 1 sama bab 2 saja, yang lain belum. Jadi belum sampai segitu. Jadi Ya, silakan Pak. Siapa tahu ada beberapa landasan narasi yang mungkin bisa bisa menginspirasi sekolah yang lainnya. Kami landasan spiritualnya diambil dari nilai utama inti Yayasan Tunas Karya 10 itu. Kemudian ditambah ada berbakti ramah tamah seperti kemarin itu di naskah akademik, kemudian ditambah nilai dari pelindung Santo Yosef, nilai pelindung sekolah Santo Yosef, itu saja. Kemudian kalau nilai filosofisnya saya ambil dari Ki Hajar Dewantoro dengan Susung Tulodo itu, nah, sama dari tokoh Katolik dari Bangka yaitu Vitus Buma, yaitu semangat dari Vitus Buma. Semangat dari Vitus Buma kami ambil, yaitu jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi bagaimana kami membangun sebuah rumah. Itu dari Vitus Buma saja. Kemudian sosiologis antropologisnya tentang kebudayaan Melayu, yaitu Nuju Jerami, Nganggung, Dulang, kemudian Imlek dan Cengbeng. Itu kemudian landasan ipteknya tentang belum sempurna, yaitu tentang virus corona dan bagaimana pembelajaran jarak jauh mengatasi masalah COVID-19 untuk menolong anak didik dari belajar dari rumah, serta kesiapan para pelajar dalam menghadapi dunia pembelajaran 4.0, yaitu terutama pembelajaran pembelajaran jarak jauh atau yang berbasis iptek. Baru sampai situ aja, Pak. Kalau fisiologi pendidikannya diambil dari Piaget, tentang teori-teori Piaget itu, perkembangan peserta didik Piaget itu, kemudian dari ada sensori motorik, ada pra-operasional, transductive reasoning, kemudian teori belajar heuristik dari Keck and Berliner, serta dari Bloom, yaitu dominan kognitif, afektif, dan psikomotor, serta pembagian-pembagiannya yaitu seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Belum begitu sempurna, Pak. Baru sampai situ sama rumusan misi sekolah. Lebih dulu misi sekolah kami, yang setelah kami lihat ternyata masih bisa kami manfaatkan, masih belum, tidak banyak perlu dirubah. Yaitu komunitas sekolah yang disiplin, berprestasi, beriman, dan berbudi pekerti luhur. Jadi kelihatan sudah cocok dengan faktor budaya dan faktor keutamaan yayasan. Sekian dulu, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Terutama tentang bab 3, bab 4, dan seperti tadi yang disampaikan Bu Lastri. Kalau ada buku pendukungnya, mohon disampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi artinya progresnya sudah mulai beranjak lah ya. Artinya bahwa ketika kemarin sebagian besar dari kita masih berkutat kaitan dengan naskah akademik, sekarang sudah mulai fokus untuk dokumen kurikulum. Hanya memang ada beberapa yang mungkin Pak Eko harus kita pedomani bersama, artinya bahwa dalam menentukan landasan itu tentu saja itu sebagai langkah awal yang nanti pada akhirnya akan menentukan jenis-jenis ataupun keputusan-keputusan kebijakan kita dalam bersama-sama tim kurikulum untuk menentukan model kurikulum, model pembelajaran yang nanti akan termuat di dalam strategi implementasi. Jadi artinya bahwa untuk landasan-landasan itu tentu saja memang harus melalui kajian-kajian yang lumayan, itu kan artinya bahwa ketika nanti kita yang Pak
Eko tadi sampaikan landasan spiritualnya nanti menggunakan promo apa tadi itu. Nah, itu nanti kan akan nilai-nilai yang utama ataupun nilai-nilai yang luhur yang muncul dari landasan-landasan itu kan akan kita jadikan pedoman untuk menentukan strategi implementasi kita gitu. Kita ambil suatu misal, ya kita ambil suatu misal bahwa landasan iptek itu tentu saja kan dengan pertimbangan banyak hal, kemudian kenapa kita menggunakan landasan iptek itu nanti akan menentukan arah model pembelajaran kita kan seperti itu. Misalnya ketika kita mengambil 4.0 itu erat kaitannya dengan generasi Z kan atau Gen Z itu kan dimana tipikal anak-anak pada masa-masa generasi Z itu tentu saja kan mereka dekat dengan internet dan kehidupan sehari-hari mereka di internet sehingga itu akan menentukan metode pembelajaran kita nanti. Nah, sebelum metode pembelajaran tentu akan sedikit banyak itu akan membawa kita sebuah refleksi tentang model kurikulum apa yang akan kita tentukan untuk mempertimbangkan bahwa latar belakang iptek kita itu adalah anak-anak yang generasi Z lah, yang mereka setiap harinya itu lebih menggugu atau lebih percaya kepada internet daripada kepada orang tua kan gitu. Iya, itu yang terjadi. Nah, itu nanti arahnya akan semana. Itu contoh sederhana kenapa kemudian yang di dalam landasan itu bukan hanya sekedar kita mencari kajian-kajian kemudian kita taruh di tempat, tapi itu benar-benar melalui sebuah refleksi yang akan menentukan arah kebijakan kita tentang pembelian beberapa hal kaitan dengan kurikulum. Itu yang pertama, Pak Eko, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, nah kemudian sama-sama Pak, kemudian untuk jangan lupa Pak Eko, sepertinya karena kita akan membuat sebuah karya ilmiah ya, seberapapun ilmiahnya, artinya bahwa ketika kita mengambil sumber dari internet atau dari buku, tentu saja harus ada sumber pustakanya. Nah, itu bisa melalui citasi, bisa melalui catatan kaki, atau nanti di daftar pustaka seperti itu. Seberapapun ini itu, baru draft Pak, belum sampai ke tahap sempurna Pak. Ya, baik. Yang pasti kalau kita mau membuat yang ilmiah akan seperti itu Pak. Hanya kemudian seberapa ilmiah kan kita yang tahu gitu kan. Kalaupun ini kita gunakan untuk internet sekolah, tentu saja kan tidak yang pasti kita sampaikan di situlah dalam citasi atau dalam catatan kaki beberapa sumber yang kita buat seperti itu. Lain halnya ketika nanti kita akan upload di internet, wah itu harus sangat berhati-hati itu karena kan nanti katanya dengan hak cipta dan sebagainya itu. Itu Pak Eko mungkin mengingatkan saja beberapa hal gitu. Terima kasih Pak. Mohon masukannya Pak. Buku-buku pendukung tentang kurikulum ada Pak? Buku-buku pendukung kurikulum, kemudian buku pendukung tentang KSKL atau ada buku pendukungnya? Judul-judulnya dikirimkan biar kami cari sendiri. Untuk buku-buku referensi, sepertinya kaitan dengan beberapa model pembelajaran dan kemudian kaitan dengan model-model kurikulum itu link itu diberikan oleh narasumber kepada kita. Apakah kemudian kita semua sudah semalam itu saya coba mendownload beberapa materi memang erat kaitannya dengan kurikulum prototype dan saya download itu dari jam 1 itu jam 6 pagi itu baru selesai. Banyak karena atau mungkin karena koneksi internet kami yang agak manja atau seperti apa yang pasti itu yang terjadi itu. Nah, linknya atau mungkin coba nanti saya kasih Pak Eko ya. Hanya memang tolong Pak, terima kasih atas bantuannya Pak. Ya Pak, nanti coba kami akan berikan dan kemarin juga sepertinya di instruktur, di grup instruktur, di Google Classroom instruktur, kepala sekolah di Google Classroom dan juga di WA itu ada sepertinya. Kalau memang kita mau nanti coba akan kita sampaikan Pak Eko gitu. Oke Pak, terima kasih atas bantuannya. Baik Pak Eko, Provisiat sudah mulai mendalami yang tentu saja untuk IHT untuk beberapa hari ke depan. Nah, dokumen kurikulum itu sudah harus mulai disampaikan kepada rekan-rekan kita ya. Paling tidak pemahaman konsep-konsep bahwa ini loh hal baik kelebihan tentang apa yang kita lakukan dengan kurikulum yang kita dapatkan dari POP ini sudah harus mulai
mulai mengkerucut dan mulai apa namanya, mulai muncul esensinya lah seperti itu. Jadi ada hal penting yang kita harus juga sampaikan kepada teman-teman kita di sekolah seperti itu. Baik, Pastor Suster Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin menggali kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eko atau apa yang sudah saya sampaikan tadi sebelum kita nanti lanjutkan pada berikutnya. Pak Kris. Bu Indri, Mbak Indri silakan. Ya. Iya, Pak Kris, begini, mungkin bukan untuk menggali dalam artian memberikan sesuatu, tapi saya sebenarnya mau bertanya boleh Pak Kris? Boleh, monggo silakan. Iya, tadi berkaitan dengan paparan dari rekan-rekan Bapak Ibu dan juga saya coba menyelesaikan naskah kurikulum ini di bagian bab 6 implementasi strategi implementasi itu saya kok masih agak bingung ya untuk mendesain instruksional itu. Desain instruksional termasuk model-modelnya, project based learning itu gimana ya? Apakah kita punya bahan untuk bisa menulis sudah disesuaikan? Tapi saya agak bingung untuk menyesuaikan dengan kami karena tampaknya kalau berkaitan dengan project learning living itu kan mungkin Bapak Ibu yang lain juga Bapak Ibu Buder Susternya atau Pak Kris sendiri ya mungkin bisa dibantu kami Pak kan terus saya juga agak bingung ini saya harus isi apa nanti thinking juga seperti apa saya harus isi mungkin bisa dibantu sedikit terima kasih contekannya atau apalah. Baik Bu Indri, di bab 6 ya tentang strategi implementasi ya, karena memang meruhnya memang di situ sebenarnya. Hanya apakah kita nanti sampai di sana kita akan coba akan sikapi bersama. Yang pasti bahwa kita akan saling memperkaya. Jadi mungkin ini juga dialami oleh yang lain juga. Maka kemudian nanti mudah-mudahan akan terjawab pada presentasi selanjutnya ya, pemaparan selanjutnya itu akan menginspirasi kita semua gitu. Nanti mudah-mudahan akan terjawab dari apa yang akan disampaikan oleh sekolah-sekolah yang lain begitu. Nah mungkin untuk berikutnya kita akan tahan dulu ya Bu Indri kaitan dengan apa namanya strategi implementasi ya. Nah berikutnya mungkin Pak Simarmata sudah jauh mempersiapkan kaitan dengan kurikulum dan bisa menginspirasi kita semua. Kami mohon Pak Simarmata untuk memaparkan berbagi kasih lah. Maaf Pak Kris, saya belum siap. Mungkin suster dulu lah, suster dari Sibolga. Oh baik, Pak Simarmata. Atau mungkin masih ini ya ragu-ragu ya, saya mau bagikan atau tidak, padahal Pak Simarmata sudah sampai bab ke-7 ya. Pak, saya kemarin ada undangan sekolah penggerak SMA Yosudarso di Batam, jadi satu harian saya di sana. Memang saya betul-betul ingin melihat sebenarnya apa sih yang mereka lakukan di sana gitu. Jadi memang betul-betul luar biasa Pak. Apa yang mereka SMA Yosudarso lakukan selama 1 semester ini sudah betul-betul panutan gitu. Jadi menurut saya penting gitu. Jadi karena itu mungkin saya belum siap Pak, mungkin bisa yang lain dulu lah. Oke baik Pak Simarmata, artinya untuk dokumen, narasi-narasi, landasan dan sebagainya mungkin masih dalam coret-coret ya begitu ya. Hanya yang menarik coba untuk kita gali bersama Pak Suster Bapak Ibu kaitan dengan kunjungan Pak Simarmata ke SMA itu mungkin bisa memberikan inspirasi untuk kita semua gitu. Baik, boleh, baik silakan Pak. Jadi mungkin sedikit saja. Jadi SMA Yosudarso kebetulan kemarin itu mereka ada 2 momen penting Pak. Yang pertama itu pameran hasil
sekolah penggerak yang 1 semester ini. Jadi dalam 1 tahun pemerintah kasih 7 tema untuk sekolah penggerak. 7 tema, dari 7 tema itu SMA Sudarso ambil 3. Ambil 3 tema. Jadi dari 3 tema ini mereka terapkan di sekolah. Selama 4 bulan belajar, 3 bulan itu proyek sekolah. Mereka implementasikan dalam bentuk proyek sekolah, Pak. Jadi hasil proyek sekolah itu yang mereka pamerkan kemarin di GOR itu, saya lihat itu sampai ribuan, Pak, hasil kerja anak-anak itu dipamerkan di sana. Menurut saya minder sekali, saya betul-betul luar biasa. Menurut saya sudah kelas nasional gitu ya, hasil yang ditunjukkan di sana. Pementasan seni, kemudian pameran, puisi, lagu, dan sebagainya, semua berbaur kebineka globalan. Jadi warna yang ditampilkan di sana itu betul-betul bineka semua, Pak, gitu. Jadi apa yang sudah ditampilkan itu menurut saya mereka sudah laksanakan dalam 1 semester ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kebetulan SMA Yosudarso ditunjuk dari Kemendikbud juga sebagai sekolah anti perundungan, Pak. Anti bully ya, sekolah anti bully. Jadi satu-satunya sekolah di Kepri ini yang ditunjuk oleh Kemendikbud itu SMA Sudarso, mereka juga adakan pameran di sana pada saat itu. Jadi itu yang saya dapatkan di sana, Pak. Jadi menurut saya ilmu yang berharga juga yang saya dapatkan, meskipun mungkin narasi kurikulum saya belum siap, tapi saya dari segi prakteknya saya sudah ada gambaran. Itu mungkin Pak Kris, terima kasih. Baik, Pak Simarmata, luar biasa sekali Bapak Ibu dan Pastor Sister ya. Jadi memang sekolah penggerak itu sudah menjadi piloting untuk berapa 2.500 sekolah lah yang sudah diterapkan menggunakan kurikulum prototipe ini ya, sekolah penggerak. Nah, yang coba saya bayangkan seperti ini. Terima kasih Pak Simarmata, sangat menginspirasi. Yang saya bayangkan itu sekolah penggerak gitu kan. Nah, yang kita lakukan ini kalau kita coba setiap pertemuan, nah itu sepertinya lebih dari itu kalaupun nanti kita sampai pada saat itu gitu. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Yang kurikulum prototipe, kurikulum sekolah penggerak itu hanya ada di bab 5. Itu kalau kita itu di bagian bab 6. Sementara bab 1 sampai bab 4 di situ landasan kurikulum, psikologis, landasan dan yang lainnya, kemudian di situ ada tujuan pendidikan, visi misi dan apa banyak yang kita kaji di sana itu memberikan khasanah dan menjadi ruh dari kurikulum kita, di mana kurikulum kita nanti adalah kurikulum yang dilaksanakan oleh sekolah penggerak itu. Maka kemudian saya menjadi semakin yakin dan semakin termotivasi bahwa ketika kurikulum penggerak yang dilaksanakan oleh SMA Yosudarso itu sudah seperti itu, ketika kita laksanakan sendiri dengan budaya kita, ya Bapak Ibu ya, dengan budaya kita, kristalisasi dari nilai-nilai yang unggulkan kita, itu bukan hanya sekedar berkebinekaan global, itu kan pembunuhan profil pelajar Pancasila, tapi kita lebih bahwa itu akan memenuhi budaya kita. Ada nganggung di sana, ada apa tepuk yang Bu Lastri itu, nanti lebih khasanahnya akan lebih luas lagi, wawasannya akan lebih aneka ragamnya, itu akan bukan hanya sekedar berkebinekaan global, berkebinekaan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila, tapi kita nanti kaitkan eratnya dengan keutamaan kita, budaya yang kita, dan banyak lagi nanti itu maka saya tadi wah ini luar biasa sekali ketika sekolah penggerak yang artinya hanya di struktur kurikulum kita, kerangka kurikulum kita hanya akan kita ulas itu di strategi implementasi di kurikulum prototipe itu di kerangka kurikulum kita itu di bab 6 itu. Sementara bab 1 sampai bab 4 itu luar biasa sekali. Itu yang pertama Pak Simarmata dan Bapak sekalian. Nah, kalau yang di sekolah penggerak itu kan memang yang Pak Simarmata sampaikan itu kan implementasi dari project based learning. Iya kan? Di mana dalam project based learning itu kan memang pemerintah memberikan 7 tema ya. Bangunlah jiwa raganya, apalagi kemudian di situ ada Bhinneka Tunggal Ika, ada kearifan lokal, apalagi kewirausahaan, suara demokrasi dan sebagainya, berrekayasa dan berteknologi. Nah, itu menjadi tema yang kita bisa kembangkan dalam project based learning lagi. Dan tidak cukup itu Bapak Ibu untuk yang
kurikulum yang kita ciptakan itu ditambah dengan project based teaching dan project based living. Kalau kita perhatikan pada kerangka kurikulum kita, ya kan, ada project based learning, itu model sekolah penggerak itu melaksanakan itu. Kita tambah dengan project based teaching dan project based living. Itu akan menjadi semakin hal yang luar biasa. Jadi bukan hanya project based learning, anak-anak kita nanti ketika pada saatnya nanti setelah kita selesai dengan naskah akademik kurikulum dan kita sudah godok, nanti pada tahun berikutnya kita pada strategi implementasi bicara tentang intrakurikuler, tentang banyak hal, tentang project based learning. Nah, tentang project based learning itu kan bagaimana anak-anak berpengalaman dalam pembelajaran, tapi nanti yang kita bukan hanya project based learning, tapi project based teaching. Guru-guru itu diharapkan akan dalam pola pikirnya, dalam pola memberikan pengajaran kepada anak-anak kita juga berpedoman pada project based, gitu kan. Kemudian project based living. Nah, project based living bukan hanya pengalaman anak dalam pembelajaran, tapi benar-benar bahwa itu akan terbekali dalam dunia kehidupan mereka. Itu yang terjadi konsep-konsepnya. Jadi kita memang dikatakan kurikulum unggul itu ya bukan omong kosong seperti itu. Kenapa bukan omong kosong lah, dari pengalaman Pak Simarmata aja sudah luar biasa seperti itu, apalagi nanti kita dengan banyak khasanah, banyak kajian, banyak nilai-nilai yang kita hidupi dari semuanya itu gitu. Tapi Pak Pris, ya gimana Pak? Kelemahan memang yang mereka hadapi sekarang ini, mereka ini kan sudah jalani dalam satu semester ini Pak ya. Iya. Mereka di akhir semester ini mereka kebingungan dalam hal format rapornya. Sampai sekarang dari pemerintah belum ada format rapor. Jadi mereka itu kalau ditanya pemerintah, saya kira itu diserahkan kepada sekolah gitu. Jadi sekolah justru bingung meraba-raba format yang benar itu seperti apa. Jadi itu satu kelemahan memang. Iya, iya. Artinya kan begini Pak Simarmata, mohon maaf nih Bapak Ibu dan Suster. Jadi di program PUP ini kan selalu dicanangkan bahwa kita no box gitu loh. Kita no box, maka ketika kita berangkat dari hal yang tidak terbatasi, maka itu di situ kita akan merdeka. Karena konsep kurikulum 2022 prototipe ini memang bebas, merdeka. Anak pun belajar tidak kemudian mulai dari KDKI, tapi lebih luas lagi akan pada pencapaian pembelajaran, dan pencapaian pembelajaran itu pun ketika saya intip di kurikulum itu memang itu berangkat dari anak gitu kan. Jadi anak-anak itu pembelajarannya akan berbeda gitu kan. Anak-anak akan diajar on the right level. Jadi artinya bahwa pada level mereka masing-masing. Maka untuk rapot tentu saja model pola yang diberikan oleh narasumber kita diberikan beberapa pemahaman, garis-garis besarnya, hanya kemudian formatnya no box seperti itu. Dan itu searah dengan yang program ataupun kurikulum prototipe ini. Nah, nanti saya baru sedikit mengintip tentang prototipe, Suster Bapak Ibu. Silakan nanti dipahami benar-benar, dikaji lebih ini lagi, pasti nanti kita akan semakin diteguhkan lah kaitan dengan prototipe itu. Itu Pak Simarmata. Luar biasa sekali Pak Simarmata untuk sharingnya, memperteguh kita semua bahwa kita luar biasa sekali. Bukan hanya bab 6 saja gitu kan. Kalau kita cuplik itu hanya berkutat di bab 6 saja, sementara kita luar biasa sekali itu. Begitu Pak Simarmata, terima kasih. Ya, hanya mungkin sebagai catatan tetap bahwa proses itu harus kita jalani Pak Simarmata, karena ada beberapa pemenuhan untuk supaya organisasi Ismaya tercinta kita ini bisa melaporkan program dengan baik. Tentu saja tuntutannya adalah bahwa kita harus mengumpulkan beberapa naskah dan dokumen itu. Seberapa ideal saya katakan di depan. Kalau itu saya sharekan sedikit aja, nggak apa-apa hasil saya ya? Boleh Pak. Baik Pak Kris, Bapak Ibu, Suster, saya tadi sudah katakan sebenarnya ini baru kerja tadi malam, saya pulang dari Batam langsung saya kerja. Ini hasilnya masih perlu perbaikan di sana sini.
Ini landasan spiritualnya, landasan umumnya ya. Kemudian masuk ke landasan dasar 10 keutamaan, landasan tunas karya, ajaran dogmatisnya, kemudian masuk ke landasan filosofisnya. Kami juga mengkaji dua tokoh, yaitu tokoh nasional dan tokoh daerah sendiri, yaitu Ki Hajar Dewantara dengan trilogi pendidikannya, kemudian ke Abdul Malik dengan falsafah menjemput tuah menjunjung marwah itu kami angkat. Lalu ada landasan geografisnya, kemudian masuk ke landasan iptek itu kami mengkaji dari 4 revolusi, ya, perkembangan 4 revolusi dari 1.0 sampai ke 4.0 Bapak Ibu. Ini dari sejarahnya kami angkat. Itu ya, kemudian landasan yuridis sedikit kami angkat, lalu landasan psikologis pendidikannya, itu ada teori pendidikan, ada beberapa kami angkat, lalu kemudian masuk ke bab 4, bukan, ini bukan. Ke bab 2-nya Bapak Ibu. Ini rumusan misi sekolah, rumusan visi misi sekolah ya, visi misinya. Ini masih ini yang kami dapat, kemudian ada masuk ke bab 3-nya, model kurikulumnya. Kami angkat 2 model sini, the grassroots model, kemudian model kurikulum bermuatan lokalnya. Masih sedikit itu Bapak Ibu, kemudian masuk ke tujuan pendidikannya, tinjau dari pendidikan dalam gereja Katolik, kemudian pendidikan nasional, kemudian pendidikan sekolah, tujuan pendidikan sekolah, tujuan pembelajarannya belum. Kemudian masuk ke bab 5, ini masih sederhana Pak Kris, Bapak Ibu. Di struktur teladan sama dengan tadi disampaikan Pak Bu Sulasri, saya masih kebingungan. Di sini saya angkat dari core value-nya, kemudian keutamaannya, budaya, profil Pancasila, kemudian SKL Permendikbud nomor 20 tahun 2016-nya. Saya akan sesuaikan nanti di sini oleh core value yang ada di ininya, tapi kami belum melengkapi semua. Gitu ya. Kemudian sampai ke 6 core value tadi. Lalu di KD-nya sama sekali belum kerja Pak Kris. KD-nya. Jadi sebenarnya saya bertanya sama Bu Lestri tadi karena memang belum tahu sama sekali. Itu ya, tentang KD saya belum singgung, belum masukkan ke sana. Kemudian di implementasi, strategi implementasi juga masih sekedar memulai baru tadi siang, Bapak Ibu. Jadi di intrakurikulernya kami coba masukkan sedikit. Nah, baru sampai di situ Pak Kris. Jadi makanya saya sampaikan tadi, mohon yang lain dulu. Terima kasih Pak Kris. Baik, terima kasih Pak Simarmata. Profesinya sudah berjalan itu dari kemarin naskah akademik, sekarang sudah sampai di situ, artinya dalam beberapa hari kan sudah luar biasa gitu kan. Tapi arahnya sama seperti yang yang saya sampaikan Pak Eka pada Pak Eko tadi juga halnya yang sama, bahwa yang pasti bahwa landasan-landasan kurikulum yang kita buat itu memang akan membawa kita, mengantar kita pada kebijakan tentang program-program yang akan kita tentukan dalam strategi implementasi di dalam kurikulum kita. Itu yang pertama. Nah, kemudian jadi kalau boleh saya lihat yang di Pak Simarmata tadi kaitan dengan struktur teladan, Pak Simarmata, boleh ke yang struktur teladan Pak Simarmata? Nah, oke. Baik, itu struktur teladan. Nah, ini pastor Bapak Ibu, artinya bahwa di situ kan ada core value, keutamaan budaya, profil Pancasila, dan SKL. Nah, kalau kita boleh tarik benangnya, bahwa untuk kolom yang 1
itu yang core value, kemudian keutamaan dan budaya itu kan punya kita. Itu yang kita banget gitu loh. Hanya kemudian nggak kemudian kita egois bahwa kurikulum kami pokoknya harus menggunakan yang budaya, keutamaan sekolah, keutamaan yayasan, kemudian budaya daerah, budaya sekolah. Itu kan sisi kita itu. Hanya kemudian kita juga harus memenuhi standar nasional bahwa di sana beberapa nilai-nilai inti itu harus mencerminkan yang namanya profil pelajar Pancasila, kemudian dia juga harus memenuhi standar nasional kaitan dengan NKS di Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Kurang lebih seperti itulah, Suster Bapak Ibu. Kenapa kemudian kolom-kolom ini muncul? Nah, ini kan sudah ada core value, keamanan budaya. Kenapa harus ada profil pelajar Pancasila? Ya karena tujuan nanti untuk kurikulum prototipe kan memang acuannya ke pemenuhan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian secara umum lagi yang dikatakan sebagai tujuan pendidikan yang dalam kerangka kurikulum disebut sebagai AIM itu, ya AIM kan dari atas kan AIM, goals, kemudian objektif. Nah, untuk memenuhi standar nasional kan memang harus pemenuhan dari skala Permendikbud nomor 20 ini gitu. Jadi bukan kok sekedar pembuatan kolom tidak, tapi ini memang pemenuhan beberapa syarat, baik syarat untuk yang organisasi kita dan juga untuk syarat umum pemenuhan standar nasional pendidikan seperti itu. Itu Pak Simarmata. Jadi silakan dilanjutkan. Yang pasti bahwa untuk in-house training nanti ini akan mengingatkan saja bahwa in-house training nanti ini akan menjadi salah satu materi yang akan kita paparkan dan akan kita sampaikan kepada rekan-rekan guru kita untuk meyakinkan bahwa kita bersama adalah teman seperjalanan yang mengiyakan dan yakin bahwa ini adalah hal yang benar yang kita lakukan seperti itu. Maka kemudian silakan disesuaikan, diprosesi kembali sehingga nanti ketika IHT itu teman-teman kita di masing-masing jadi yakin bahwa kita bersedia untuk maju bersama untuk mereformasi pendidikan khususnya di sekolah kita masing-masing. Seperti itu Pak Simarmata. Terima kasih, luar biasa sekali. Ibu Bapak, Suster ada yang mau menggali dari yang Pak Simarmata?